Sekarang mari kita bahas kenapa hukum termodinamika ke-0 menjadi dasar dalam penggunaan termometer untuk mengukur suhu sebuah benda. Untuk itu, misalkan kita memiliki 4 buah benda yang suhunya kita ketahui, yaitu benda A1 yang suhunya adalah 10 derajat Celcius, kemudian benda A2 yang suhunya adalah 20 derajat Celcius, kemudian benda A3 yang suhunya adalah 30 derajat Celcius, dan benda A4 yang suhunya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian, misalkan kita memiliki benda yang lain, yaitu benda C, di mana suhu dari benda C ini tidak kita ketahui, dan kita ingin mengetahui nilainya. Berdasarkan konsep kesetimbangan termal, tentu salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui suhu dari benda C ini adalah dengan cara memeriksa apakah benda C ini berada dalam kesetimbangan termal dengan benda lain yang suhunya kita ketahui. Sebagai contoh, kita bisa menempelkan benda A1 ini ke benda C. Kalau kita mengamati bahwa benda A1 mengalami perubahan, di mana perubahan tersebut bisa berupa bertambah panas atau dingin, atau berupa perubahan volume, atau berupa perubahan variabel keadaan yang lain, maka berdasarkan definisi kesetimbangan termal, benda A1 dan benda C ini tidak berada dalam kesetimbangan termal. Dengan kata lain, suhu benda C ini tidak sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian, misalkan kita menempelkan benda A2 ke benda C, dan ternyata benda A2 ini tidak mengalami perubahan. Artinya, benda A2 dan benda C ini langsung berada dalam kesetimbangan termal. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa suhu benda C ini adalah 20 derajat Celcius. Karena suhu benda A2 juga bernilai 20 derajat Celcius. Menentukan suhu sebuah benda dengan menguji apakah benda tersebut langsung berada dalam kesetimbangan termal dengan benda lain yang sudah kita ketahui suhunya seperti ini tentu tidak praktis. Apalagi kalau suhu benda C ini adalah 15 derajat misalnya. Tentu kita tidak akan mengetahui suhunya jika mengandalkan keempat benda referensi ini, karena keempat benda ini tidak ada yang memiliki suhu 15 derajat Celcius. Artinya, untuk menerapkan metode ini, tentu kita membutuhkan benda referensi yang sangat banyak jumlahnya. Oleh sebab itu, kita memerlukan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan termometer. Kalau kita memiliki termometer, kita dapat menjadikan benda A1 sampai benda A4 ini sebagai benda referensi untuk mengkalibrasi termometer yang kita punya. Ketika termometer ini dapat menunjukkan bahwa suhu benda A1 sampai benda A4 ini secara berturut-turut adalah 10 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius, itu berarti bahwa termometer ini sudah terkalibrasi karena dapat menunjukkan suhu dengan tepat. Sekarang, misalkan termometer yang sudah terkalibrasi ini kita tempelkan ke benda A2. Artinya, ketika berada dalam kesetimbangan termal, termometer akan menunjukkan bahwa suhunya dan suhu benda A2 ini adalah 20 derajat Celcius. Setelah itu, kalau termometer yang sudah berada dalam kesetimbangan termal dengan benda A2 ini kita tempelkan ke benda C, tentu keduanya akan langsung berada dalam kesetimbangan termal, sehingga termometer menunjukkan bahwa suhunya dan suhu benda C ini juga bernilai 20 derajat Celcius. Kalau hukum termodinamika ke-0 tidak berlaku seperti yang kita temukan pada fenomena listrik, maka meskipun benda A2 berada dalam kesetimbangan termal dengan termometer dan benda C, termometer bisa saja tidak berada dalam kesetimbangan termal dengan benda C. Akibatnya, bacaan suhu terhadap benda C yang ditunjukkan oleh termometer tidak lagi 20 derajat Celcius. Artinya, termometer ini tidak dapat kita gunakan untuk mengukur suhu benda C. Pengukuran suhu benda C dengan termometer
itu didasarkan pada asumsi bahwa kalau benda referensi berada dalam kesetimbangan termal dengan termometer dan benda C, maka termometer dan benda C juga berada dalam kesetimbangan termal. Karena asumsi tersebut dipastikan benar oleh hukum termodinamika ke-0, kita bisa mengatakan bahwa hukum tersebut menjadi dasar dalam penggunaan termometer untuk mengukur suhu sebuah benda.